Action! Hai, gue Wisnu Kumoro dan selamat datang kembali di channel gue. Dan di video kali ini gue mau unboxing Meizu M5 Note. Sejak akhir 2016 sampai awal 2017, Meizu tuh mengeluarkan beberapa produk untuk seri M5-nya. Ada M5 biasa, ada M5S, ada M5C, dan yang gue pegang ini ada M5 Note. Dan yang gue suka juga dari Meizu adalah dari sebagian besar seri M5 itu sudah masuk ke Indonesia dan sudah diproduksi di Indonesia. Jadi lolos TKDN. Nggak kayak merek satu lagi tuh ya. Nggak semuanya masuk Indonesia, nggak semuanya lolos TKDN. Jadi agak sulit untuk mencari orang siapa yang harus bertanggung jawab kalau produknya rusak. Sorry, gue ke bawah suasana. Dan sebenarnya gue tau Meizu udah cukup lama. Gue kenal Meizu bahkan sebelum gue tau Xiaomi. Jadi dulu Meizu tuh sangat-sangat mencuri perhatian ya, apalagi di forum Kaskus, karena gue dulu sempet main forum juga di Kaskus. Cuma jadi silent reader doang sih. Tapi dari situ gue dapet info kalau Meizu adalah flagship killer pertama yang gue tahu waktu itu bisa menyamai speknya iPhone dan juga Samsung waktu itu ya. Gue cukup tertarik dengan Meizu, tapi malah produk pertama dari China yang gue beli malah Xiaomi. Bukan Meizu, dan sebagai pembalasan gue membeli Meizu M5 Note ini. Jadi ini bukan video endorse ya, bukan video endorse ya, bukan. Kalau endorse gue nggak akan ngomong gini. Pokoknya kalau video dimana gue nggak ngomong gini itu biasanya endorse. Endorse kok jujur. Dan biar nggak lama, oke kita langsung buka aja karena ini adalah video. Ayo dibuka. Untuk kemasannya sendiri, karena ini produk resmi ya, jadi begitu kalian megang kotaknya, kalian akan langsung lihat ada tulisan buatan Indonesia di bagian belakang, di stiker-stiker belakangnya sini, dan juga ada segelnya di atas. Dan untuk kotaknya sebenarnya tidak spesial, sama aja, ada tulisan M5 Note di depan, ada tulisan Meizu di kanan dan kirinya, dan ya hanya kotak putih biasa aja. Jadi begitu dibuka, kalian akan menemukan ini ada SIM ejectornya. Bentuknya lucu banget dan ada awan kintaunnya gitu di tengah ya, dan ada tulisan Fly Me. Dan kalau kita lihat lagi isinya apa, di dalamnya itu isinya ada panduan dalam bahasa Indonesia karena ini resmi, dan ada kartu garansinya, dan ada lembaran peringatan warning. Jadi sebenarnya ini adalah hal-hal yang mungkin banyak orang kalau buka handphone langsung di skip aja ya. Tapi saran gue coba dibaca dulu, karena biasanya ada informasi-informasi detail yang mungkin terlewat kalau kita cuma lihat dari kardusnya atau produknya aja. Lalu di bagian dalamnya lagi ada kotak gini, lucu banget bentuknya, dan ada logonya gini. Dari logonya udah ketahuan ya, ini isinya ada kepala charger dan juga ada kabel USB karena ada logonya gitu. Dan ini kalau kita buka, ini ada kepala chargernya. Ini kepala chargernya warna putih, dan untuk detailnya sebenarnya ada keterangannya voltasenya berapa di sini, tapi nggak terlalu kelihatan. Dan kalau gue bacain di sini sebenarnya ini support untuk fast charging karena voltasenya ada dari 5 volt, 9 volt dan juga 12 volt untuk arus 2 ampere. Jadi ini bisa fast charging. Kemudian ini untuk chargerannya masih USB biasa, belum Type C. Ya, kotaknya sudah kosong, jadi isinya hanya itu aja. Hanya ada unit, SIM ejector, kartu garansi, dan lain-lainnya. Kemudian juga kepala charger dan juga kabel chargernya. Hanya itu saja yang ada di dalam paket pembeliannya, dan sekarang kita beralih ke unitnya. Ada satu hal yang gue sesalkan untuk unitnya ini sebenarnya adalah di bagian belakangnya ada stiker yang menempel secara langsung ke bodi, dan itu sangat-sangat buruk buat gue karena meninggalkan bekas jejak yang jelek saat kita mau coba hilangkan ya, karena berpotensi meninggalkan bekas atau malah melukai bagian belakang dari handphonenya. Jadi beresiko sekali, dan ini adalah hal minus sebenarnya menurut gue. Kenapa Meizu, brand berpengalaman, kok masih melakukan ini? Menurut gue lucu aja. Kenapa harus langsung ditempel di body gitu? Maksudnya sayang banget. Ya selain komplain kecil tadi, gue sebenarnya nggak ada hal yang mengecewakan lagi sih dari body unitnya ini. Menurut gue body build-nya bagus, digenggam enak, ergonomis. Penempatan tombolnya juga menurut gue ya lumayan tepat. Untuk desain gue nggak bisa pungkiri, ini sangat-sangat mainstream, sangat-sangat kekinian, tapi juga sangat banyak yang seperti ini. Jadi tidak spesial menurut gue secara desain. Hanya saja body build-nya gue suka bagian belakangnya yang metal ini.
Meskipun warna yang gue pegang sekarang adalah grey, jadi tidak terlalu sesuai dengan selera gue, tapi tetap terlihat baik. Gue lebih suka warna gold atau hitam sebenarnya, tapi ini gue dapetnya yang grey, jadi ya udah nggak apa-apa. Di bagian atas tidak ada apa-apa, ya noise cancellation. Kemudian di bagian bawah ini banyak banget, ada speaker, ada tempat chargingnya, dan ada tempat untuk earphone jack. Dan di bagian kanannya ada dual SIM hybrid, dan di bagian kiri ada tombol power dan tombol volume. Di bagian bawah ada fingerprint yang berbentuk button sebenarnya, jadi bisa diklik. Dan di bagian atas ada speaker dan juga kamera depan. Dan layarnya sudah 2.5D, jadi lekukannya ini kalau kena cahaya keren banget menurut gua. Dan juga layarnya diklaim tidak menyakiti mata, jadi bisa dilihat atau ditonton lama-lama gitu layarnya. Jadi buat kalian yang suka nonton drama Korea lewat handphone, atau nonton YouTube lama, atau nonton film bahkan dari handphone, katanya sih pas untuk ditatap lama-lama gitu. Dan gue akan buktikan nanti di Curhat Gadget, gue akan nonton drama Korea sampai habis di sini. Buat yang punya rekomendasi drama Korea, boleh tulis di bagian komen. Dan berdasarkan spesifikasi yang gue baca, ini ditopang oleh MediaTek Helio P10 dan juga RAM 3GB dengan storage 32GB. Jadi ini kayaknya lebih fokus ke multimedia dan juga fotografi dibandingkan performa untuk gaming dan lain-lainnya. Tapi nanti akan gue buktikan, gue juga akan main game juga di sini. Gue akan banyak ambil foto, bahkan gue mungkin akan rekam vlog pakai ini. Gue akan coba banyak hal menggunakan Meizu M5 Note ini. Jadi kalian tunggu aja video Curhat Gadget nanti ya. Dan gimana first impression gue mengenai Meizu M5 Note ini? Menurut gue ya, karena ini adalah seri Note ya, ini cukup besar, tapi tetap nyaman dipegang, ergonomis banget. Dan di luar dugaan gue cukup terkesan dengan kecepatan dari fingerprint sensornya Meizu. Ini cepat banget buat gue. Dan juga fungsi home button yang memang ciri khas Meizu ya. Jadi buat yang belum tahu, Meizu M5 Note itu tidak punya navigation di bawah sini. Dia berfokus ke home button yang ada di sini nih, satu-satunya ya. Jadi kalau kalian buka aplikasi, kalian tinggal touch sekali untuk back atau tekan klik gitu untuk balik ke home. Jadi hanya satu tombol untuk banyak fungsi. Berbeda dengan iOS yang kalau mau back biasanya harus ke pojok kiri atas kan. Kalau di Meizu ini hanya cukup touch akan back gitu. Jadi buat gue yang pengguna iOS dan Android sekaligus, menurut gue ini adalah jembatan antara orang yang biasa pakai iOS dan orang yang biasa pakai Android. Jadi sebuah inovasi sebenarnya yang dilakukan oleh Meizu untuk merubah kebiasaan penggunanya. Jadi menurut gue ini adalah hal positif. Dan gue juga sudah coba mengambil beberapa gambar menggunakan Meizu ini dan hasilnya cukup baik. Cuma nanti akan gue lakukan komparasi mengenai kamera dari Meizu M5 Note ini. Dan kalau kalian punya rekomendasi kira-kira gue compare dengan handphone apa kamera dari M5 Note ini, coba tulis di komen ya, gue pengen tahu. Kemungkinan sih gue compare dengan Xiaomi, kemungkinan. Dan kayaknya segitu dulu video kali ini, unboxing dan juga first impression gue mengenai Meizu M5 Note ini. Dan kalau kalian suka dengan videonya, silahkan like dan subscribe. Dan kalau kalian suka banget, silahkan di-share. Dan jangan lupa buat nyalain lonceng di bagian bawah ya, biar kalian update video-video gue. Dan kalau kalian pengen nonton video Curhat Gadget yang lain, silahkan buka playlist Curhat Gadget, ada di deskripsi. Kalau kalian suka dengan videonya Ayo Dibuka, ada playlistnya juga ada di deskripsi. Atau playlist gue yang lain juga ada di deskripsi. Jadi dicari aja di deskripsi. Jadi kalian sekali klik playlist bisa nonton sampai habis. Dan Wisnu Kumoro pamit. Dadah!